من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala puja dan puji syukur kita hanyalah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada selainnya, karena dialah yang berhak pada hakikatnya. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala di siang hari dan di malam harinya. Kemudian hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, karena hanya Allah lah yang bisa menolong kita dalam segala macam permasalahan hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Hanya kepada Allah juga kita memohon ampun atas dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita, karena Allah Maha Pengampun. Dan hanya kepada Allah juga kita berlindung dari kurang sempurnanya ibadah kita, jeleknya ibadah kita, dan dari buruknya perangai-perangai kita. Barang siapa yang Allah kehendaki petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Begitu pula sebaliknya, jika Allah telah menyesatkan seorang hamba, tidak seorang pun dari makhluk Allah yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, zat yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah saja. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang hamba dan rasul yang terakhir, yang paling mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini khatib akan membawakan sebuah tema berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dari hadis Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah." Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan. Kataba di sini para ulama sepakat artinya wajib. Al-ihsana ala kulli syai', mewajibkan untuk berbuat baik ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum, apabila engkau membunuh dalam berperang misalnya, maka ketika membunuh fa ahsinul qitlah, berbuat baiklah ketika membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah, ketika engkau menyembelih hewan sembelihan, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah, di antara caranya hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan mata pisaunya. Wal yurih dzabihatah, dan hendaklah ia menyenangkan hewan sembelihannya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini termasuk hadis-hadis yang mengumpulkan kaidah-kaidah Islam yang mencakup seluruh pintu-pintu agama dan cabang-cabangnya. Apa itu ihsan? Ihsan secara bahasa yaitu berusaha keras, mengerahkan segala kemampuan dalam memberikan manfaat dan kebaikan. Dan ihsan secara istilah yaitu yang pertama, menyempurnakan ibadah dan menekuninya, mengerjakannya dengan sebaik-baiknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, secara istilah yang kedua, menyampaikan dan memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Dari pengertian ihsan secara istilah ini, istilah syar'i, maka dapat diketahui ihsan itu mencakup dua hal. Yang pertama ihsan kepada Allah Sang Pencipta, yang kedua ihsan kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang
Yang ihsan, yang muhsin adalah orang yang berbuat baik di dalam ibadahnya, amal perbuatannya, dan berbuat baik kepada orang lain, kepada makhluk-makhluk Allah. Kemudian jikalau kita melihat ihsan kepada Allah, maka ada hadis Nabi yang mulia. Beliau menjelaskan apa itu ihsan, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah di hadapanmu. Maksudnya bukan melihat fisik Allah, tapi melihat Allah dengan ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi. Seperti apa sifat Allah? Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengawasi. Lebih dekat Allah terhadap kita daripada dekatnya urat nadi kita. Allah lebih dekat terhadap kita daripada urat leher kita. Jadi dengan berilmunya seorang hamba, mengenalnya ia terhadap Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu yang ia pelajari atau ia dengar dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, maka dengan begitu seakan-akan ketika dia beribadah kepada Allah, dia melihat Allah di hadapannya, seakan-akan Allah mengawasinya. Jika ia tidak bisa beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, maka ketahuilah, kata Rasulullah, fa innahu yaraka. Allah itu maha melihat hamba-hambanya ketika dia beribadah, ketika dia di luar ibadah. Apapun yang kita lakukan, maka Allah maha mengawasi ibadah kita, maha mengawasi perbuatan kita. Maka itulah ihsan. Bahkan disebutkan dari hadis tersebut, ihsan memiliki dua kaidah atau dua rumus. Yang pertama, al-musyahadah. Allah maha melihat hamba-hambanya ketika beribadah ataupun yang lain di luar ibadah. Yang kedua, al-muraqabah. Allah senantiasa mengawasi hambanya. Jadi orang yang ihsan, maka dia senantiasa merasa Allah bersamanya. Maka ketika dia ihsan, tidak akan mungkin dia akan gampang berbuat maksiat, karena dia merasa diawasi oleh Allah. Allah melihatnya dan dia melihat Allah. Ketika dia beribadah, dia melihat Allah. Allah juga mengawasinya. Jadi akan berat, kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa untuk berbuat keburukan. Meskipun manusia itu tertulis di setiap harinya itu berbuat dosa-dosa kecil. Tetapi ketika dia ihsan, maka dia akan berusaha untuk terus berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kemudian, bagaimana hukum ihsan? Berbuat baik itu bagaimana hukumnya dalam Islam? Yang pertama wajib, yaitu ketika seseorang berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya, berbakti. Jikalau kita kepada orang tua wajib berbuat ihsan, maka bagaimana halnya dengan Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan kedua orang tua kita, yang menciptakan amal-amal kita. Orang tua kita tidak mungkin berbuat baik kepada kita jika Allah tidak menghendaki. Maka intinya semua kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih sayang kepada kita daripada kedua orang tua kita. Maka kita lebih wajib berbuat ihsan kepada Allah. Jikalau kita wajib ihsan kepada kedua orang tua, maka kepada Allah lebih wajib lagi. Kemudian di antara contoh ibadah ihsan kepada berbuat ihsan kepada makhluk selain berbakti kepada kedua orang tua adalah silaturahim, menyambung hubungan kekeluargaan. Kemudian menolong orang yang lemah. Kemudian ihsan yang mustahab, yang sunnah, yaitu sedekah tatawu atau memuliakan tamu dan lain sebagainya. Sedekah-sedekah sunnah, kemudian berbuat baik kepada tetangga, kepada tamu. Mengenai ihsan, itu ada beberapa poin yang penting. Yang pertama, ihsan itu dalam menyempurnakan kewajiban. Kita wajib berbuat ihsan semampu kita. Usahakan semaksimal mungkin kita ihsan dalam menyempurnakan kewajiban-kewajiban kita. Kemudian ihsan dalam meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Bagaimana caranya? Kita ihsan berbuat baik dalam meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan, yaitu berhenti berbuat hal-hal yang Allah haramkan dan tinggalkan, jauhi. Lakukan semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala Allah dan surga Allah, dan takut terhadap neraka Allah, takut kepada ancaman dan siksa Allah. Kemudian ihsan dalam menghadapi takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala.
Semua kita di sini telah ditetapkan takdirnya, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Adapun takdir yang buruk, maka kita ihsannya diantaranya dengan cara sabar. Menerima takdir yang buruk tersebut meskipun pahit, terlebih dahulu adalah sabar. Itu yang pertama. Kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari kesabaran kita itu. Kemudian mengharapkan surga dan mengharapkan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak marah ketika mendapatkan takdir yang buruk. Kemudian tidak mengeluh dan tidak murka ketika mendapatkan takdir yang buruk. Ada di antara beberapa kaum muslimin ketika ditimpa musibah atau takdir yang buruk, karena tidak sabar menahan ujian tersebut, maka dia melanggar larangan-larangan Allah. Dia mengerjakan hal-hal yang Allah haramkan dengan niat dan dengan alasan untuk menghilangkan stres, untuk menghilangkan kepenatan dan lain sebagainya. Kemudian ihsan yang berikutnya adalah ihsan dalam bergaul dengan makhluk, dengan menjalankan kewajiban yang merupakan hak yang wajib bagi makhluk-makhluk tersebut. Kemudian ihsan yang lain adalah ihsan dalam membunuh ketika berperang. Ketika kita diperangi oleh orang-orang kafir, maka ketika kita membunuh, tidak boleh kita membunuh sembarangan. Tidak boleh kita membunuh wanita, anak kecil atau orang tua yang tidak ikut berperang. Jadi kita harus berbuat ihsan dalam membunuh ketika berperang. Begitu pula dengan menyembelih. Di antaranya ketika menyembelih tidak boleh kita memperlihatkan pisau sembelihan kepada hewan sembelihan. Tidak boleh kita memperlihatkan temannya yang disembelih hewan tersebut kepada hewan yang belum disembelih. Hewan yang kita sembelih, jangan sampai hewan yang belum disembelih melihatnya, seakan-akan kita membunuhnya 2 kali. Itu kata Rasulullah. Kemudian kita harus menyenangkannya, memberikannya makan, mengenyangkannya biar dia bahagia. Kemudian ihsan yang berikutnya, termasuk ihsan yang paling utama, yaitu berbuat ihsan kepada istri dan keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya atau keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, orang yang paling terbaik di antara kalian terhadap istriku atau keluargaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga bersabda berkaitan dengan ihsan kepada istri dan keluarga, istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dhil'in wa inna a'waja syai'in fi dhil'i a'lahu fa in dhahabta tuqimahu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Beliau bersabda, berilah nasihat kepada para perempuan, para istri dengan nasihat yang baik. Fa innal mar'ah, kenapa? Karena perempuan itu sesungguhnya diciptakan dari tulang rusuk. Dan bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimahu kasartahu. Jika engkau memaksa untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Artinya akan berpisah dengan istri. Kita berusaha untuk memperbaikinya dengan paksa. Kemudian wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau engkau meninggalkan nasihat kebaikan kepada istri-istri, kepada para perempuan, maka lam yazal a'waj. Mereka akan terus berbuat salah, bengkok. Fastausu bin nisa. Dalam riwayat yang lain bin nisa khaira. Maka teruslah berbuat nasihat kebaikan, menyampaikan nasihat baik kepada para istri atau para wanita. Karena laki-laki beda dengan perempuan. Allah berfirman, "Walaysa dzakaru kal untha." Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Cara mengatasinya beda. Bahkan wataknya pun beda. Nah, di sini Rasulullah menerangkan cara kita menghadapi istri. Tidak boleh keras dan kasar. Cukup dengan nasihat, contoh. Jika kita berbuat keras dan kasar, maka yang terjadi akan berpisah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bagaimana beliau dalam berinteraksi dengan keluarganya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan sahlan. Fa idza hawiyat Aisyatu syai'an tabi'aha alaihi. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah laki-laki yang gampang, yang mudah.
Apabila Aisyah menginginkan sesuatu, maka Nabi Muhammad akan mengikuti keinginan Aisyah tersebut selama keinginannya tidak bertentangan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lembut. Nabi Muhammad ketika berinteraksi dengan makhluk, terutama istrinya, keluarganya dan sahabat-sahabatnya, beliau adalah orang yang lembut, orang yang ramah, yang sayang kepada makhluk, yang lembut saat bergaul dengan istrinya atau keluarganya. Beliau orang yang dermawan, beliau orang yang menahan dan menjaga lisannya dari berkata yang buruk. Karena Rasulullah tidak akan berkata dari hawa nafsu. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha." Dia Muhammad itu tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, tidak berkata mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang dia ucapkan, yang keluar dari lisannya itu tidak lain melainkan wahyu yang Allah wahyukan. Kemudian beliau tidak memukul, tidak kaku, tidak keras, tidak kejam, tidak cerewet, tidak mencela dan mencerca, tidak suuzon, tidak berbuat atau berburuk sangka. Beliau orang yang ramah, orang yang sayang, orang yang halus kepada keluarganya. Beliau berlapang dada, memaafkan, mengampuni ketergelinciran istri-istri beliau atau keluarga beliau. Beliau tidak mengurangi hak dan tidak lalai dalam rumah beliau. Artinya mau di luar rumah ataupun dalam rumah, beliau berbuat ihsan, memberikan contoh yang baik buat keluarganya. Maka ketika seorang muslim, kita umat Islam ketika mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, berbuat ihsan dalam segala hal, kita sepantasnya dan seharusnya mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam semaksimal mungkin untuk berbuat ihsan kepada istri-istri kita dan keluarga kita dengan segala macam bentuk ihsan, di antaranya dengan cara talqu wajhin, wajah yang berseri, perkataan yang baik, kemudian memperbaiki penampilan. Rasulullah itu memperhatikan penampilan. Di antaranya beliau menyisir rambutnya dengan membelah dua, kemudian memakai pakaian yang rapi, memakai minyak wangi. Bahkan para sahabat mengenal wanginya Rasulullah. Beliau orang yang berlapang dada, mengemban dan menanggung beban, dan gangguan. Ketika diganggu, dicela, dicaci maki, beliau sabar. Tidak pernah ada keterangan beliau membalas celaan tersebut. Beliau bersabar. Bahkan ada sebuah kisah ketika Abu Bakar dicela, dicaci maki sekeras-kerasnya, sehina-hinanya, ketika itu beliau Abu Bakar bersama Rasulullah. Ketika Abu Bakar dicaci maki, beliau diam Rasulullah, tidak membalas cacian orang tersebut. Ketika Abu Bakar membalas cacian orang ini yang mencaci Abu Bakar tanpa sebab, tiba-tiba datang mencaci Abu Bakar sehina-hina cacian. Ketika Abu Bakar marah, mukanya memerah, membalas cacian orang ini, beliau sallallahu alaihi wasallam beranjak pergi meninggalkan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa ketika aku dicaci, dicela, dihina, sehina-hinanya sampai muka aku merah, marah, kenapa engkau tidak membalas cacian orang tersebut? Kenapa engkau malah diam? Tapi ketika aku membalas cacian orang itu, membela diriku, kenapa engkau malah meninggalkanku?" Apa kata Rasulullah? Ketika engkau dicela, dicaci maki, dihina, ketika itu orang yang mencela bersama syaitan dan engkau bersama malaikat. Tetapi ketika engkau membalas celaan tersebut dengan celaan yang serupa, maka ketika itu engkau juga bersama syaitan. Dan aku, kata Rasulullah, tidak ingin bersama syaitan. Makanya beliau meninggalkan Abu Bakar. Jadi beliau ketika dicela, dicaci maki, beliau bersabar. Dan itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang memprioritaskan akhiratnya, takut kepada neraka Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang yang gampang, mudah mengikuti Rasulullah dan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperhatikan keadaan-keadaan istrinya, memahami tabiat-tabiat wanita. Di antara kita banyak yang kurang paham seperti apa wanita. Jadi kita harus memperdalam ilmu kita mengenai wanita. Seperti apa wanita itu? Bagaimana cara kita bergaul yang baik dengan mereka? Bagaimana kita ihsan terhadap mereka?
Beliau orang yang dermawan dan lain sebagainya. Bahkan ihsan dalam segala hal, di antaranya berbuat ihsan kepada orang kafir. Yaitu Rasulullah ketika berbuat ihsan, bergaul dengan orang-orang kafir, di antaranya orang kafir ahli zimmah yang dilindungi oleh negara kita atau negara kaum muslimin. Negara yang kaum muslimin di sana berada, tinggal di sana. Kemudian orang-orang kafir muahidin, orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan orang-orang Islam untuk tidak berbuat perperangan atau tidak berperang. Kemudian al-musta'minin, orang-orang kafir yang musta'minin, yang meminta keamanan kepada kaum muslimin, yang tidak berperang memerangi kaum muslimin. Beliau Rasulullah berakhlak baik kepada mereka. Beliau bergaul, bermuamalah dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Beliau menjenguk orang yang sakit di antara mereka, di antara orang-orang kafir yang dilindungi, yang tidak memerangi kaum muslimin. Kemudian beliau menerima hadiah dari mereka, bertetangga dengan baik dengan mereka, kemudian berbisnis dengan baik dengan mereka. Beliau melarang berbuat zalim kepada orang-orang kafir yang dilindungi oleh negara kita, oleh kaum muslimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui apa itu ihsan, berbuat baik dalam segala sesuatu, yang pertama adalah kita ihsan yang paling utama kepada Allah, dan yang kedua kepada makhluk. Setelah kita mengetahui ihsan dalam segala hal, maka ketahuilah ada beberapa keutamaan ihsan. Di antaranya Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, kata Allah. Allah perintahkan wa ahsinu. Berbuat baiklah kalian semua, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan dalam ayat yang lain Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Ini artinya Allah menjadi walinya orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik, karena Allah mereka menjadi wali-wali Allah. Ya, di antaranya muhsin, ihsan dalam ibadah, mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Jadi mengerjakan yang Allah cintai, yang wajib, kemudian yang sunnah. Meninggalkan yang Allah benci, yang pertama yang haram, yang kedua yang makruh. Dia mengerjakan semaksimal mungkin, mengerahkan kemampuannya untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ketika seorang hamba bertakwa dengan cara seperti itu, maka dia menjadi wali Allah yang Allah tolong di dunia dan di akhirat. Kemudian setelah orang yang muhsin itu menjadi orang yang dekat dengan Allah, maka apa keutamaan berikutnya selain dekat atau menjadi wali Allah? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, yang ihsan, apa balasannya? Al-husna. Dia orang-orang yang berbuat ihsan itu akan mendapatkan apa? Al-husna. Apa itu al-husna? Surga. Wa ziyadah, dan tambahan lain. Tambahan lainnya apa? Nikmat Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam sebuah hadis bahwasanya melihat wajah Allah di surga itu mengalahkan semua nikmat surga. Bahkan hanya penghuni surga yang bisa melihat wajah Allah. Ketika penghuni surga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Maukah aku berikan tambahan kepada kalian?" Penghuni surga heran, "Apalagi ya Allah? Engkau telah memberikan kepada kami surga, kami menikmati semuanya. Apakah tambahan lain ada?" Maka ketika itu Allah menyingkap tabir yang menghalangi hamba-hamba Allah yang di surga melihat wajah Allah. Dan tabirnya adalah cahaya. Ketika Allah menyingkap tabir tersebut, mereka penghuni surga melihat Allah, melihat wajah Allah sebagaimana mereka melihat bulan, tidak berdesak-desakan, dalam sebuah hadis seperti itu.
dan kenikmatan melihat wajah Allah mengalahkan semua kenikmatan surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba yang muhsin, menjadikan kita termasuk wali-wali Allah, memudahkan kita untuk taat kepada Allah, memudahkan kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mencintai kebaikan dan membenci keburukan, agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, agar Allah menolong kita, menolong semua permasalahan hidup kita di dunia dan di akhirat, menolong kita dari berbagai macam problematika yang kita alami di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة